Selamat siang, saya Desden 17 Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia bersama kepala sekolah. Saya tanyakan SPMB 2025 ini apa yang diupayakan sekolah sehingga SPMB berjalan lancar maupun kegiatan lainnya. Untuk SDN 17 Pekanbaru, Bu, apa upaya kita untuk lebih suksesnya SPMB tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya PLT SD Negeri 17 Pekanbaru. Dalam rangka kegiatan SPMB tahun 2025 ini, banyak sekali upaya-upaya yang kamu lakukan sebelumnya ya Pak ya. Salah satunya adalah dari kegiatan-kegiatan kami melalui media sosial. Salah satunya kegiatan-kegiatan yang dibuat di SD 17 selalu kami bagikan di media sosial kami. Dan juga sosialisasi kepada wali murid melalui media sosial dan pembuatan spanduk untuk kegiatan SPMB. SPMB ini bukan sama PPDB Tanul bersama, cuma ganti zonasi sama domisili gitu ya. Kalau untuk domisili sekolah kita, Bu, jaraknya berapa jauh? Khususnya untuk SD 17, kita domisili yang terdekat sesuai dengan kakak kita. Dan yang diakui kita beberapa kecamatan khususnya Pekanbaru kalau melalui jarak atau itu tidak menjadi dasar. Nah, yang dasar tadi adalah KK sesuai dengan ketentuan untuk Pekanbaru kami menerima kelurahan Air Dingin, Maharatu, Perhentian Marpoyan dan Simpang 3. Nah, dari tahun kemarin itu kami mengajukan untuk Kampar. Kampar diakui ada 2 kelurahan, desa Tanah Merah dan desa Pandau Jaya. Alhamdulillah kami disetujui dan kuota kami sesuai dengan kuota yang kami inginkan. Ya, karena kalau dari sini, Bu, dari jarak kan lebih dekat lagi dari Kampar ya. Karena batas tapak kaki udah pindah gitu kan. Nah, dengan kelurahan yang ada di Pekanbaru, kita dari jarak apa kakak yang utama gitu? Jarak utama juga, kakak pun jadi utama. Jarak kalau kami ada batas karena Pandau Jaya ini masuk dalam kuota kami sampai ke Purwosari sana masih desa Pandau Jaya. Iya. Makanya kami kakak yang kami jadikan acuan untuk domisili. Oh, berarti bukan kabupaten kota ya? Bukan. Karena kami daerah perbatasan, Pak. Pekanbaru ini khususnya C17 ini perbatasan antara Kampar dan Pekanbaru. Nah, jadi domisilinya menggunakan KK. Terus gini, Bu, kan afirmasi kan orang miskin kota sama orang miskin desa kan beda nih. Benar. Itu gimana di sekolah kita? Nah, kami kita SPMB ini ada 3 jalur, Pak ya. Kata Bapak tadi ada domisili, ada afirmasi dan ada 1 mutasi. Ya, nah, untuk afirmasi yang Bapak tanyakan, afirmasi kami untuk menerima anak jalur afirmasi kami harus ada kartu KIP. Kartu Indonesia Pintar. Kalau di dalam di RT kita ada namanya program Keluarga Harapan. Ya, PKH. Ya. PKH. Jadi itu utama, Pak. Kami terima untuk jalur afirmasi. Kalau gini, Bu, afirmasi kan dia terdaftar di di KIP, tidak ada PKH. Tapi dia terdaftar di TKS, data tetap keluarga sejahtera orang miskin. Itu gimana? Boleh, Pak. Boleh. Yang jelas kami kalau dia punya dari daftar tetap dari Dinas Sosial tuh Pak yang mengeluarkan. Tetap itu kami kan terima dari jalur afirmasi. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, untuk perpindahan itu, Bu, pokoknya setelah waktu SPMB ya orang tuanya belum keluar surat pindahnya, tiba-tiba setelah SPMB keluar gitu. Benar, boleh Pak. Nah, ini kadang kerancuan Pak untuk masalah mutasi nih Pak. Kalau yang ini untuk jalur mutasi itu yang boleh adalah BUMN, PNS, TNI, Polri, pegawai ya Pak ya, yang boleh menggunakan jalur mutasi Pak, mutasi. Jadi syaratnya harus ada surat keterangan dari mutasi. Mutasi tempat dia bekerja kan gitu. Tempat dia bekerja. Masalahnya gini, Bu. Mutasinya kan kita butuh 100 orang. Udah cukup. Iya. Kan secara online udah cukup nih. Mutasi nyusul kemudian
terima atau enggak nih? Nah, ini ada Pak namanya, kita menggunakan surat keterangan tadi dari pimpinan Pak, dia bisa masuk jalur mutasi karena kakak dia Pak, misalnya contoh dari kakak Palembang. Iya, Ya Pak ya, ini bapaknya petugas misalnya jadi polisi di Palembang. Iya. Ale-ale anaknya mau sekolah di sini, kakaknya kan nggak kami terima. Nggak bisa Pak, itu kan luar provinsi. Iya. Nah, jadi syaratnya ada namanya SK mutasi bapaknya tadi orang tua, dan juga kami lampirkan dengan domisili dia Pak dari RT. Dia tinggal di Purnama Pak, kakaknya kakak Palembang. Kami minta dikuatkan dengan kakak domisili. Ya tapi kalaupun dia telat mutasinya boleh? Boleh Pak. Domisili itulah yang tadi kami kuatkan, kakak domisili. Alasannya tepat, dia Pak bisa masuk ke situ. Kalau nggak ada SK-nya nggak bisa. Yang memvalidasi adalah tim kami nanti di sini, tim SPMB. Ya tapi maksudnya kan SPMB kita kan diterima siswa 100 orang, Ya, pasti. ya. Dengan dia masuk lebih dari 100. Oh itu nggak bisa Pak, nggak bisa. Mohon maaf Pak ya, ini kuota kita 112. Banyak yang mau masuk SD 17 setelah SPMB berakhir. Kami tidak boleh menerima. Berarti tidak ada dana bos kita warning. Kami 112 saja. Nggak boleh lebih lagi, mau sisipan, mau titipan, mohon maaf nggak ada. Kalau mutasinya telat Bu gimana? Pak, tadi kan saya udah bilang kalau kuota kita 112, kalau Bapak tadi itu sudah masuk ke jalur mutasi, tapi syarat dan ketentuannya bisa, kami tim bisa memvalidasi. Tapi kalau hanya satu surat mutasinya tidak ada, ya Pak ya. Tapi kan ada tadi Pak, yang jadi bahan yang diupload tadi ada domisili, kakak domisilinya itu jadikan bahan kami Pak. Boleh. Walaupun sudah kita siswanya pas cukup gitu. Tidak bisa, dia terdaftar dulu di dalam sistem. Oh, waktu SPMB dia daftar dulu ya? Terdaftar dulu. Mohon maaf. Ya, terdaftar dulu. Ya. Karena kuota kita 112, ya Pak ya. Dia mau daftarkan, dia menghadap dulu. Pak, kalau sini alhamdulillah kami layani Pak. Orang tua yang kakak luar kami tanya dulu, kenapa kakak yang luar Bu, saya mutasi gini. Oh, iya. Kerja di sini. Berarti jadi, ya boleh dulu masuk dulu ya. Boleh Pak. Baru kalau dia anak mutasinya ya. Layak, kalau anak layak Pak ya sekolah. Iya. Kalau udah besok umur 8 dia tak bisa sekolah lagi, salah kami Pak. Iya. Ya Pak ya. Jadi sistem mutasi tadi boleh kami mengambil, makanya tadi dia boleh masuk, kami validasi. Dia kan harus divalidasi dulu Pak. Iya. Kalau udah masuk misalnya sesuai dengan kakaknya, ada domisili benar, kakaknya Palembang, alasannya bapaknya bertugas di Polri di Pekanbaru, kami terima Pak. Walaupun surat mutasinya belum ada. Cuma dia wajib mendaftar waktu di online tapi, ya. Pak, sekarang rata-rata Pak ya, kalau jalur mutasi itu orang tua tadi, bapaknya mutasi pasti ada SK Pak. SK bapak tadi pindah tugas, itu bisa dijadikan mutasi dia. Dulu SK-nya, sebelum ini misalnya di Kapolresta di Palembang salah satu ya. Dia mutasi ke sini harus ada surat yang dibawa Pak. Itulah pegangan dia mutasi ke apa? Jadi jalur mutasi. Jalur mutasi itu ya. Iya, kami validasi tetap. Tapi kalau sudah kuota penuh 112, kami tidak terima lagi Pak. Ini mohon maaf Pak ya, mungkin ketidaktahuan orang tua. Setelah kuota kami terpenuhi 112, dia minta tambah lagi, mohon maaf. Nggak bisa ya. Tidak. Tugas kami hanya dari Dinas Pendidikan menyarankan ke sekolah terdekat yang kurang kuotanya. Banyak Pak kami sarankan wali-wali murid kami yang ada pergi berlibur saat SPMB. Pertama Pak, di Jalan Pahlawan Kerja itu kuotanya belum terpenuhi. Oh, berarti kita arahkan ke sana. Boleh ya? Pak ya. Termasuk sekolah swasta yang kerjasama dengan Dinas Pendidikan Bu ya. Ya, itu kalau di SD mohon maaf nggak ada Pak. SD nggak ada, SMP yang ada Pak kerjasama. Enggak, tadi saya wawancara sama kepala SD di apa? Di mana? Yang ada SMP Pak. SD. Ke dalam sistem tidak ada SD. Swasta. SD. Kalau SMP ada SMP Yabri masuk ke sistem. Ya Pak ya? Yabri kita di sini khusus Bukit Raya Yabri yang masuk ke sistem. SMP, kalau SD nggak ada. Karena SD kita banyak Pak, nggak boleh menyarankan ke sekolah lain. Karena kita banyak sini SD negeri. Jadi kok bisa beda Bu? SD sana bisa katanya ada 10 sekolah swasta yang bekerja sama dengan SD mana Pak? Ini SD 1 berapa nih? Pak maaf Pak ya, yang setahu saya kami sosialisasi nih. Yang ikut bekerja sama itu adalah yang terdekat khusus Bukit Raya ya Pak ya, saya bilang ya. Kalau SMP ya beri aja Pak yang bisa Pak.
Ya Pak ya? Iya, Kalau Pak. SMP ya beri yang saya, karena wali murid kami tetap bekerja sama kami yang kelas 6 nih Pak. Kami bantu. Jadi kuotanya udah terpenuhi di SMP 35, SMP 20, SMP 25. Ya beri jadi kerjasama dengan dinas. Cuma SMP aja. SMP Pak ya. SD nggak ada. SD karena sistem boleh dua, boleh milih Pak. SD pertama, SD kedua. Sistem nggak ada buka untuk swasta. SD kedua tuh yang mana? Contoh Pak ya, kita masuk sistem. Nah, Pilihan pertama SD 17, dia wajib memilih SD terdekat. Mana tahu kuota kami terpenuhi, oh dia berpindah langsung ke SD terdekat dia ya. pindah SD 182 atau ke 115. Kami kan dua nih aja Pak yang sering. Iya, iya. Jadi kami nih Pak, kalau ada sistem ini kami itu makanya kita sistem, kita terima semuanya. Kalau kuota kami 112 dia terlempar Pak. Bisa ke 182, bisa ke 115. Yang penting dia SD Otomatis pilihan terbuang, dia dibuat di SD pilihan. Iya, dia pilihan pertama itu. Dia Iya, kalau iya. kami di ranking sesuai umur. Berarti sama dengan masuk SPB perguruan tinggi, Bu? Sama Pak sistemnya. Ya, perguruan Tapi tinggi. itulah, mohon maaf Pak ya. Kami jadinya karena kuota kami SD 17 terpenuhi, banyak pula yang masuk ke sini. Nah, umur-umur yang kurang ya terlempar Iya, ke iya. sekolah lain. Nah, alhamdulillah Pak. Kalau tahun Berarti ini sekolah kita sekolah favorit juga lah namanya, Bu ya. alhamdulillah, itulah Pak tugas kami bersama guru. Saya selaku PLT ya Pak, selalu memberikan tentang disiplin guru kami ini harus meningkat. Itu salah satu Pak, promosi sekolah. Iya. Ya kan Pak, disiplin itu nomor 1 Pak. Iya, iya. Integritas guru nomor 1 kami di sini Pak. Kegiatan anak. Jadi semoga saja ke depannya tetap menjadi pilihan Sekolah favorit orang lah, ya. tua yang terbaik di SD 17. Itu aja intinya Pak. Kami membangun kerjasama yang baik untuk sekolah intinya. Nanti orang tua pandai menilai Pak. Tahu. Nah, kami Itu karena dia tahu maka dia masuk sini. Nah, jadi itulah. Jadi kami tetap itu intinya kami di sekolah di dalam kami bangun kerjasama yang baik. Disiplin utama dulu, memajukan sekolah, Bu. memajukan sekolah. Oke Pak? Ya. Dan misalnya waktu dari Bapak kepala sekolah yang 17 baru dengan disiplin dan kerjasama yang baik, tentu sekolah akan menjadi sekolah favorit hari ini dan kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.